Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cindy Eka Puspita dari kelas 2022B. Di sini saya akan mengkaji teori intelektual, yaitu kajian skripsi. Yang pertama, kajian intelektual dalam novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu karya Winda Ziti dan Tita Cinti Siti Hawa karya Dela Wirayama oleh Suryani dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Bab 3, metode penelitian. Yang A, metode penelitian. Yang B, sumber data. Yang C, teknik. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Yang A, hasil penelitian. Yang B, pembahasan. Mari kita memasuki kajiannya. Novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu karya Widya Ziti dan novel Tinta Cinta Siti Hawa karya Della Wirayama merupakan novel yang menampilkan latar yang berbeda, namun keduanya sama-sama menceritakan kehidupan di lingkungan anak sekolah beserta konflik percintaan yang mengharu biru bagi pembacanya. Bertolak dari pendapat di atas, penulis bermaksud mengkaji hubungan intelektual novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu karya Widya Ziti dan novel Tinta Cinta Siti Hawa karya Della Wirayama. Hal yang mendasari kajian ini dilihat dari segi tema, latar, alur, sudut pandang, dan tokoh dan penokohan. Yang pertama, tema. Tema novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu yaitu mengenai percintaan tokoh utama yang berisikan perjalanan hidup tokoh. Yang novel kedua, Tinta Cinta Siti Hawa juga membahas tentang percintaan, tetapi di dalam novel ini terdapat pula perjuangan mempertahankan agama. Yang B, alur. Alur novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu yaitu alur campuran. Dan alur novel Tinta Cinta Siti Hawa yaitu alur campuran. Yang C, tokoh dan penokohan. Tokoh novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu yaitu ada Zika, Niko, Sila, Rio, Ayah Zika, Ibu Zika, Biyuna, Tante Rina. Sedangkan tokoh novel Tinta Cinta Siti Hawa, Malik, Bunda Siti, Adam, Pak Guru, Pak Roger, Sandra, Eva, dan Pak Zaki. Yang D, sudut pandang. Sudut pandang novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu yaitu menggunakan sudut pandang tokoh utama dan sudut pandang orang ketiga. Sedangkan sudut pandang novel Tinta Cinta Siti Hawa yaitu menggunakan sudut pandang tokoh utama dan sudut pandang orang ketiga. Yang E, latar. Latar novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu yaitu kantin, kelas, rumah, kamar, supermarket, lapangan, kursi, sekolah, dan UKS. Latar novel Tinta Cinta Siti Hawa yaitu mobil, sungai, ruang kuliah, rumah, kampus, perpustakaan, dan motor. Kajian intelektual dalam novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu karya Widya Ziti dan Tinta Cinta Siti Hawa karya Della Wirayama ini mempunyai hubungan berdasarkan data-data yang ditemukan oleh penulis novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu karya Widya Ziti dan novel Tinta Cinta Siti Hawa karya Della Wirayama memiliki tema dan sudut pandang yang sama. Selain memiliki tema dan sudut pandang yang sama, pola alur yang digunakan oleh kedua novel tersebut menggunakan pola alur yang sama, yakni alur campuran. Yang kedua, skripsi, kajian intelektual pada novel Sang Pemimpin karya Andrea Hirata dan Sepatu Dahlan karya Aksina Babiscara oleh Haria Oktaviani di Universitas Tanjung Pura. Bab 3, metode penelitian. Yang A, metode deskriptif. B, pengumpulan data. Bab 4-nya yang pertama, teks hipogram. Yang kedua, teks transformasi pada tema tokoh dan penokohan, alur dan latar di dalam novel Sang Pemimpin dan Sepatu Dahlan. Yang pertama, tema. Di dalam unsur tema, kedua novel ini memiliki berkaitan yang kuat, di mana keduanya sama-sama mengangkat tema mengenai mimpi. Tema utama tersebut yaitu tema keluarga, pendidikan, dan sahabat. Novel Sang Pemimpin bercerita tentang mimpi tokoh cerita untuk melanjutkan kuliah di Prancis. Dan novel Sepatu Dahlan bercerita tentang mimpi seorang anak untuk memiliki sepeda dan sepatu. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh utama memiliki kesamaan karakter dan latar belakang. Pada kedua kutipan tersebut memiliki bahwa latar belakang kedua tokoh sama, yaitu berasal dari keluarga miskin yang tidak menyerah untuk mendapatkan pendidikan dan berani untuk memiliki mimpi dalam kemiskinan mereka. Tokoh ayah yang memiliki kesamaan, pendiam, tegas, disiplin, dan namun sangat penyayang. Yang ketiga, alur.
Novel Sang Pemimpin memiliki alur maju mundur, dan Sepatu Ladahan memiliki alur maju. Yang keempat, latar. Latar waktu memiliki latar waktu peristiwa yang sama di novel Sang Pemimpin digambarkan keadaan PT Timah yang bangkrut dan krisis moneter pada cerita Sepatu Dahlan. Latar tempat, novel Sang Pemimpin berkisah di Magai dan Baliton, dan Sepatu Dahlan berkisah tentang masyarakat Jawa di kebun dalam Madiun. Kesimpulan, hasil analisis dan pembahasan data pada penelitian ini menunjukkan bahwa Sepatu Ladahan berhipogram pada sang pemimpin. Hal ini terlihat pada hasil analisis yang dilakukan pada 4 masalah, yaitu tema, tokoh, dan penokohan, alur, dan latar. Pada masing-masing analisis karya Karisna Pabisra, yaitu novel Sepatu Dahlan, menunjukkan adanya hubungan intertekstual dengan karya Andrea Hirata, sang pemimpin. Yang ketiga, kajian intelektual pada novel Budarnya Pesona Celep Lara karya Habibur Rahman Al-Shirazi dengan novel Wedding Agreement karya Miyaju oleh Putri Ambarwati di Universitas Muhammadiyah Malang. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Yang kedua, sumber data dan data. Yang ketiga, indikator penelitian. Yang keempat, instrumen penelitian. Yang kelima, prosedur pengumpulan data. Yang keenam, teknik analisis data. Dan yang ketujuh, pengecekan keabsahan temuan. Bab 4, hasil dan pembahasan. Yang A, hasil penelitian. 1. Perbandingan unsur intrinsik antara novel PPC dan WA. Yang kedua, hubungan bentuk teksi program dari transformasi novel PPC karya Habibur Rahman ke novel WA karya Miyaju. Yang ketiga, pengaruh latar belakang pengarang terhadap hubungan intelektual. Itu tadi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.